Anggota DPR RI, fraksi PDI, Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan MKD DPR RI. Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik ini dibuat oleh seseorang bernama Alfajri Aditya Prayoga. Rieke dilaporkan karena menolak kebijakan PPN 12% yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Laporan terhadap Rieke ini dibenarkan oleh Ketua MKD DPR RI, Najarudin Dekgam, saat dikonfirmasi pada Minggu 29 Desember. Di dalam surat laporan, Rieke dilaporkan atas pernyataan dalam konten media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan PPN 12%. Terkait laporan terhadap Rieke, Dekgam memilih tak berkomentar lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa pemanggilan Rieke oleh MKD kemungkinan ditunda karena DPR sedang menjalani masa reses. Sedihnya pemanggilan terhadap Rieke dilakukan pada Senin 30 Desember. Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari Rieke terkait pelaporan dirinya ke MKD tersebut. Sebelumnya, Rieke telah meminta pada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12% pada tahun 2025. Rieke menilai keputusan ini memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Menurutnya, penundaan kenaikan PPN 12% bertujuan menghindari pemutusan hubungan kerja PHK yang makin meningkat. Selain itu juga, kenaikan ini bisa berpotensi memiliki efek domino terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Ditemui wartawan pada Sabtu 21 Desember, Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN jadi 12% sesuai pasal 7 UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dianggap juga tidak tepat. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut. Dalam pasal 7 ayat 3 UUD tersebut, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR RI. Dalam UU itu juga dijelaskan, Menteri Keuangan RI diberikan kewenangan menentukan besaran PPN, perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring sistem dalam tata kelola perpajakan. Di antaranya, perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara. Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendaftaran yang legal maupun ilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.